Namaste Dosto, kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja. Jadi, hari ini aku mau bercerita tentang suatu topik, tentang kesenjangan sosial yang ada di India. Jadi aku tanpa skrip hari ini karena ini berdasarkan research yang dulu aku sering lakuin. Aku dulu sering nonton video dokumenter dan juga aku sering baca-baca dan ini juga berdasarkan pengalaman aku selama di India tahun lalu. Jadi kalau misalnya kalian ada pendapat yang berbeda, tolong koreksi aku di kolom komentar gitu ya. Ya, aku langsung mulai aja. Jadi kalian kemarin pernah dengar nggak tentang Mukesh Ambani, keluarga Ambani, teman-teman? Jadi pas aku kemarin ke India, aku sempat lewatin tempatnya Ambani, teman-teman di Mumbai. Mmm, dan kalian pasti tahu pernikahan keluarga Ambani itu sangat-sangat mewah, teman-teman. Jadi, Mukesh Ambani keluarga Ambani itu ada Mukesh Ambani, Anil Ambani ya, dan, mereka itu merupakan salah satu orang terkaya di India, bahkan, masuk peringkat berapa gitu di dunia. Pokoknya mereka sangat kaya, teman-teman. Dan mereka juga, di saat pernikahannya waktu itu, pernikahannya keluarga Ambani itu mereka mengundang banyak banget orang artis luar negeri yang pastinya bayarannya sangat mahal, teman-teman. Namun, pada pesta pernikahan itu ya yang berlangsung selama beberapa hari gitu, ada beberapa orang gitu yang cukup menyayangkan, ya walaupun sebenarnya itu uangnya keluarganya Ambani gitu ya, tetapi ada yang menyayangkan karena pestanya Ambani itu kan sangat mewah, teman-teman. Walaupun sebenarnya pestanya itu juga ada beberapa bagian yang mereka juga berbagi ke orang-orang, tidak mampu gitu ya. Tetapi pesta pernikahan itu termasuk salah satu pernikahan yang sangat glamour, sangat mewah. Yang di mana hal itu sangat kontradiktif, bukan sangat kontradiktif ya, cukup kontradiktif dengan keadaan Eee, India itu sendiri, apalagi di Mumbai, teman-teman. Jadi di Mumbai itu tempatnya kita sebut ultra rich. Ultra rich itu udah, kategori sangat-sangat kaya. Ultra rich itu mereka memiliki hidup yang sangat-sangat berbeda dari, mmm, banyak orang yang tinggal di, tempat itu, di Mumbai itu. Jadi di Mumbai itu ada salah satu slum terbesar gitu ya. Aku lupa tempatnya pastinya di mana, nanti aku coba kasih lihat fotonya gitu ya. Jadi itu salah satu slum terbesar yang ada di India, itu letaknya di Mumbai. Nah, jadi di situ menggambarkan bahwa adanya ketidakmerataan ya. Ada orang yang kaya, kaya banget, ada yang miskin, miskin banget. Dan seperti lagu-lagu yang di Indonesia kan, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin gitu kan. Mmm, aku waktu itu tinggal di, tempat itu dekat Mumbai, teman-teman, salah satu kota dekat Mumbai, dan di sana aku mengalami sendiri, perjuangan yang dialami oleh orang India gitu ya, apalagi dari masyarakat menengah, menengah ke bawah itu, teman-teman, apalagi kalau tinggal di perkotaan gitu yang sangat padat. Itu perjuangannya sangat-sangat tidak mudah, teman-teman. Pertama, dari air. Air ini merupakan salah satu yang paling susah, teman-teman, karena air itu tidak mengalir 24 jam. Dia hanya didistribusikan, dalam beberapa waktu. Kalau nggak salah sehari itu cuma 2 jam. Jadi di tempat aku tinggal dulu, aku selalu nyalain keran airnya, teman-teman. Jadi biar kalau udah jamnya datang, yang kadang kita nggak bisa prediksi gitu ya. Kadang sesuai dengan, waktunya, tapi kadang juga tidak. Kadang datangnya di jam yang berbeda. Jadi untuk mewaspadai itu, kita selalu menyalakan keran air gitu. Dan kita selalu menampung air mmm, yang keluar dari keran itu gitu. Jadi biasanya banyak memiliki bak. Dan orang yang tinggal di tempatku itu juga biasanya di luar rumah mereka, mereka memiliki bak-bak gitu, teman-teman.
memiliki bak-bak gitu, nanti kalau ada footage-nya aku kasih lihat ya. Jadi banyak memiliki bak-bak gitu, eee, yang di mana itu fungsinya untuk menampung air gitu kan. Mmm, Mungkin kalian bilang, "Oh tapi nggak semua tempat India." Iya, kalau tempatnya bagus, maksudnya tempat, yang memadai gitu ya, kelas menengah ke atas, mereka nggak akan memiliki permasalahan dengan air teman-teman. Tapi kalau di tempatnya menengah ke bawah, itu banyak dari mereka memiliki masalah air. Dan selain itu, ada juga masalah, listrik teman-teman. Jadi di India juga termasuk, pemadaman listrik itu cukup banyak terjadi gitu. Apalagi kalau di tempat, desa-desa gitu ya. Aku ingat banget dulu pas aku ke tempatnya nih, itu namanya Chhattisgarh. Jadi Chhattisgarh itu adalah, provinsi lain, negara bagian India lain gitu ya. Kan kalau Mumbai itu dia provinsinya itu namanya Maharashtra Maharashtra. Nah, kalau tempatnya Nick itu namanya Chhattisgarh. Nah, di tempatnya Nick itu pun, padahal tempat itu adalah salah satu penyuplai batu bara yang cukup besar di India, tetapi mereka juga memiliki masalah listrik, teman-teman. Biasanya setiap hari itu dipadamkan beberapa jam gitu ya. Mmm, Terus air juga di tempatnya Nick juga walaupun sebenarnya itu pedesaan, saya termasuk pedesaan yang asri gitu ya. Kalau di tempatku gitu, di desaku, keluargaku, misalnya orang tuaku tinggal di desa, itu air mengalir 24 jam karena itu dekat dengan mata air gunung gitu ya. Tetapi di tempatnya Nick yang masih dekat dengan alam pun itu mereka memiliki masalah air gitu. Nah, jadi ya itu, masalah listrik itu di tempat-tempat, eee, maksudnya di desa-desa atau di tempat rural areas ya. Tapi di kota pun banyak orang yang mengalami itu gitu. Ya mungkin alasan lain juga karena kepadatan ya teman-teman, apalagi kayak di Mumbai itu kan kotanya sangat padat teman-teman dan mereka memiliki masalah air. Cuman itu bisa menjadi tolak ukur gitu ya betapa, senjangnya masyarakat atas dan masyarakat bawah gitu. Untuk masyarakat atas ya mereka nggak perlu khawatir dengan masalah air teman-teman, karena, mereka bisa mengatasi itu gitu kan. Eh, ini maaf ya jadi kemana mana soalnya aku cuman mau share aja teman-teman. Ya itu masalah air dan listrik gitu. Jadi, di tempatnya Ambani itu, di Mumbai gitu, kesenjangan sosial itu bisa terlihat dengan sangat jelas gitu. Dan itu bukan hanya untuk Ambani ya teman-teman, mmm, India itu kalian men tidak bisa mengoversimplifikasi India gitu. Kalian nggak bisa hanya ngelihat video di Instagram, di Reels, terus bilang, "Oh ini India." Oh tidak, India itu negara yang sangat besar, sangat kompleks teman-teman, dan kita nggak bisa hanya ngelihat dari satu sisi gitu ya. Di India tuh banyak orang kaya, banyak orang yang sudah, mmm, ya banyak orang yang sudah modern sekali gitu ya, sudah terekspos dengan globalisasi dan, negara luar gitu. Tapi banyak juga dari mereka yang masih sangat tradisional, yang menjaga nilai-nilai tradisionalnya gitu kan. Mmm, Begitu pula dalam hal finansial, banyak banget orang-orang India itu yang udah sangat kaya gitu. Mereka bahkan, eee, mungkin pindah ke luar negeri, bolak-balik ke luar negeri, menyekolahkan anaknya ke luar negeri gitu ya. Itu udah hal yang sangat biasa gitu. Mmm, dan kesenjangan sosial ini juga kompleksitasnya bertambah karena ada sistem kasta juga ya di India, teman-teman. Yang mungkin lain kali aku bisa bahas tentang sistem kasta ini, cuman sedikit berkaitan dengan antara sistem kasta dan juga kesenjangan sosial di India. Mmm Jadi, sistem kasta itu zaman dulu kan seperti menentukan profesi gitu ya. Misalnya, kasta paling atas nih, misalnya kan kita kan dulu kenalnya cuman kayak Brahmin, Satria, Waisya, Sudra gitu kan. Mmm, nah, dulu itu kasta ini kayak, istilahnya kayak
sistem order gitu. Jadi, strata sosial maksudnya yang menjelaskan, mmm, apa ya, bagian bagian peran setiap orang di masyarakat gitu. Misalnya orang-orang kasta atas, Brahmin biasanya mereka, bagian atas gitu ya, kalau disimbolkan tuh kan bagian atas, bagian kepala. Jadi bagian kepala itu mereka yang, berkontribusi dalam bagian intelektual, jadi mereka biasanya menjadi guru gitu ya, profesinya guru atau profesinya profesor atau pokoknya sesuatu yang melibatkan intelektualitas gitu ya. Terus ada satria, satria itu simbolnya kan kayak tangan gitu kan, itu, eee, seperti warrior gitu, seperti, mmm, mereka orang-orang yang biasanya di kayak, militer gitu ya, yang, istilahnya apa sih istilahnya ya, kayak prajurit gitu ya, seperti prajurit gitu. Nah, itu, Satria, terus ada lagi Sudra, Sudra kalau nggak salah Waisya dulu ya, Waisya kalau nggak salah pembisnis gitu. Aku, belum bisa jelasin lengkapnya, tapi, eee, setiap kasta ini memiliki order, memiliki bagian perannya masing-masing gitu. Nah, cuman teman-teman, yang jadi masalah adalah ketika mereka menggunakan sistem kasta, maka ada namanya mereka menaruh beberapa komunitas gitu ya, beberapa orang di atas orang lain gitu, menjadikan komunitas ini superior dari komunitas lainnya. Misalnya jadi orang-orang yang kasta atas juga banyak yang merasa mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kasta yang lebih bawah gitu kan, menganggap orang-orang yang di kasta bawah ini lebih rendah gitu. Dan aku pernah nonton gitu beberapa dokumenter teman-teman. Jadi, kasta atas tuh kan banyak banget yang, vegetarian ya teman-teman. Vegetarian itu mereka nggak makan olahan daging gitu. Mereka nggak makan daging-dagingan gitu. Kalau susu masih makan, tapi kayak telur, daging itu mereka nggak makan sama sekali. Nah, jadi, mmm, aku tuh pernah dengar diskriminasi mereka tidak mau berbagi tempat minum yang sama, tempat makan yang sama, bahkan tempat mengambil air yang sama, teman-teman. Karena mereka menganggap kasta bawah itu tidak suci. Nah, aku dulu mikir, kenapa ya sampai segitunya gitu. Nah, salah satu alasan yang aku bisa temui gitu ya dari video itu adalah karena orang yang kasta bawah, jadi teman-teman selain kasta 4 tadi itu sebenarnya kasta itu sangat banyak ya, sangat memiliki banyak subkasta teman-teman. Kita tuh dulu belajar cuman Brahman, Satria, Waisya gitu, tapi sebenarnya tidak teman-teman. Itu kasta Brahmin ada lagi subkasta-subkastanya gitu. Jadi sangat banyak gitu dan ada juga satu namanya, kasta Dalit. Nah, kasta Dalit ini sebenarnya mereka itu dulu disebut untouchable. Untouchable tuh kayak saking mereka dianggap tidak suci gitu ya, kayak nggak boleh dipegang gitu ya. Dan mereka itu bahkan tidak dimasukkan ke dalam sistem kasta dulu gitu, secara historisnya gitu kan. Nah, jadi sistem kasta itu sangat luas teman-teman, tidak seperti yang dulu kita pelajari. Nah, balik lagi ke poin aku yang tadi, jadi karena kasta ini sangat luas, eee, banyak dari orang-orang kasta sistem kelas atas yang awalnya vegetarian gitu ya, mereka itu tidak mau menyentuh makanan atau minuman kasta orang bawah. Itu karena mereka menganggap mereka ini tidak suci. Nah, tidak sucinya ini juga bisa dilihat dari makanan, teman-teman. Jadi banyak orang dari kasta bawah itu, dulu aku pernah baca secara historis mereka itu tidak punya akses, ke makanan, teman-teman. Jadi banyak dari mereka itu memakan hewan. Bahkan ada juga yang, hewan yang sudah istilahnya udah mati gitu ya, mereka makan karena, emang akses makanan mereka terbatas, teman-teman. Eee, dan mereka juga, kasta-kasta bawah ini pekerjaannya itu berkaitan dengan hal-hal yang dianggap kotor oleh kasta atas, misalnya membersihkan kotoran gitu ya, membersihkan bangkai hewan, membersihkan toilet, membersihkan apa sih namanya, sapi tank, apa gitu ya. Itu tuh kan
eee, kotor ya, dianggap kotor gitu ya, pekerjaan kasar gitu. Nah, jadi itu juga yang orang kasta atas tuh menganggap bahwa kasta bawah ini tidak suci gitu kan. Nah, jadi mereka tidak mau gitu melakukan kontak secara langsung dengan mereka, apalagi makanan gitu. Dan mereka juga merasa makanan mereka berbeda gitu ya dengan orang-orang kasta kelas bawah gitu. Sorry, dengan orang-orang kasta bawah gitu. Nah, jadi, mmm, oleh karena itu, banyaknya diskriminasi gitu yang dilakukan oleh orang kasta atas ke kasta bawah. Dan kalau kalian pernah dengar gitu ya Dokter Ambedkar, itu beliau adalah salah satu pencetus namanya, eee, sistem reservasi. Nah, sistem reservasi itu apa teman-teman? Sistem reservasi itu adalah sebuah sistem yang dibuat untuk memberikan, mmm, istilahnya memberikan kuota khusus gitu ya, terhadap orang-orang dari kasta bawah yang telah melewati banyak diskriminasi, teman-teman. Mmm, jadi banyak banget orang yang dari kasta bawah itu secara finansial mereka juga tidak bagus, teman-teman. Banyak dari mereka juga berada dari kelas menengah ke bawah gitu kan. Nah, mengapa dibuatnya sistem reservasi? Sistem reservasi ini, seperti Mmm, memberikan suatu akses gitu ya, kepada orang-orang yang kurang mampu ini. Jadi misalnya sistem reservasi ini ditetapkan di universitas. Jadi misalnya, kan di India itu kalau kita berasal dari kasta tertentu itu kita memiliki sertifikat, teman-teman. Aku tuh nggak terlalu tahu sistem kelas-kelasnya, tapi yang aku dengar tuh ada namanya kayak schedule caste gitu, kayak backward caste, terus kalau nggak salah ada juga, apa, tribal caste gitu ya. Jadi sistem kastanya itu terbagi-bagi gitu ya. Kasta yang rendah, kasta yang atas itu disebut general caste. Jadi kasta secara umum tuh kasta atas, tapi untuk kasta-kasta yang di bawah itu mereka memiliki kategori sendiri. Nah, kasta-kasta di bawah ini mereka diberikan kuota khusus teman-teman untuk misalnya di universitas. Jadi di India itu sistem pendidikan universitasnya itu sedikit berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita biasanya eh, habis SMA kita ada SBMPTN atau SNPTN untuk masuk universitas favorit gitu ya. Dan universitas favorit kita itu kan seperti kayak UI, UGM, ITB gitu ya. Dan mereka ini kayak UI ya udah UI aja, UI itu cuman ada satu UI, UGM ada satu UGM, ada satu ITB gitu ya. Kalau di India itu mereka nggak gitu teman-teman, mereka itu, mmm, ada namanya universitas kayak IIT kayak IIT gitu ya, atau enggak IIM atau NIT gitu ya. Kalau NIT aku nggak tahu kepanjangan IIT itu apa, tapi NIT itu kayak National Institute Technology gitu dan itu termasuk, universitas yang istilahnya sangat, universitas apa sih kayak di Indonesia universitas unggulan lah gitu ya, universitas unggulan. Tetapi sistem di India itu adalah mereka banyak cabangnya gitu. Jadi hanya, misalnya universitas ternama di India itu adalah IIT, tapi IIT-nya nih banyak, hampir di semua provinsi itu ada IIT. Misalnya IIT Delhi, IIT Mumbai, IIT, Chhattisgarh, IIT Jharkhand gitu. Jadi IIT-nya tuh tersebar di mana-mana. Nah, sistemnya itu pun tidak sama seperti SBMPTN dan SNPTN di Indonesia. Kalau kita kan, kita ujian, terus kita memilih jurusan gitu ya. Kita ujian terus kita memilih jurusan udah spesifik. Kalau di India itu kita ujian di ranking gitu. Kalau nggak salah Cina sistemnya seperti itu ya. Jadi dia pakai rankingan teman-teman. Jadi semua orang India gitu, siswa India itu berjuang untuk mendapatkan ranking itu biar bisa masuk di universitas tertentu. Jadi itu sangat sulit ya teman-teman untuk masuk universitas ternama di India gitu. Walaupun universitasnya banyak gitu. Tapi sangat sulit, apalagi populasi India yang sangat tinggi, pastinya persaingan itu sangat tinggi. Nah, jadilah, maaf ya ini
muternya jauh banget. Jadilah Dokter Ambedkar ini, balik ke topik yang pertama, beliau mau ada sistem reservasi biar orang-orang dari kasta bawah itu mendapatkan kuota untuk ke universitas bagus ini. Jadi, kalau kalian mendaftar universitas, itu kalian juga harus melampirkan sertifikat kasta kalian. Jadi kalian masuknya jalur apa? Apakah jalur umum, kasta umum gitu ya, kasta-kasta atas, ataukah kalian mau masuk jalur khusus lewat kasta tertentu. Nanti misalnya kasta tertentu mendapatkan beberapa persentasi kuota gitu, misalnya 30%, 20% segala macam gitu ya. Nah, jadi itulah yang diusungkan untuk universitas. Terus ada juga, sebelum kita kenapanya ya, ke alasannya, ada juga, kuota ini diberikan untuk PNS. Jadi kalau orang India yang masuk PNS, itu juga diberikan kuota khusus untuk orang-orang yang berasal dari kasta tertentu, teman-teman. Sekarang kita beralih ke alasan, kenapa adanya sistem reservasi ini, kenapa penting gitu ya. Jadi, alasan kenapa sistem reservasi itu diadakan adalah karena yang seperti aku bilang tadi, India itu memiliki ketimpangan sosial yang sangat besar, teman-teman. Ketimpangan sosial ini seperti lagu yang sering kita dengar, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Kok bisa? Bayangin, kalau kalian lahir dari keluarga orang kaya, kalian pastinya mendapatkan akses ke sekolah yang lebih bagus, ya kan? Kalian bisa sekolah di tempat yang bagus, kalian bisa mendapatkan guru yang baik, mentor yang baik. Setelah kalian lulus kuliah, lulus sekolah, kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang baik. Dengan gaji yang baik, kalian bisa meningkatkan eh, kelas sosial kalian. Kalian bisa semakin kaya karena kalian memiliki akses, teman-teman. Memiliki akses ke pendidikan yang bagus, membangun skill yang bagus, networking yang bagus gitu ya. Tapi kalau kalian berasal dari keluarga yang tidak mampu, kalian dilahirkan dari keluarga yang kelas bawah gitu ya, kalian boro-boro teman-teman mikirin untuk masuk sekolah. Mungkin untuk maksudnya untuk masuk universitas segala macam, masuk sekolah aja tuh banyak yang harus berpikir teman-teman. Mungkin ada dari mereka yang harus membantu keluarga mereka, ada yang dari kecil mungkin harus bekerja, atau mungkin pas udah lulus SMA mereka harus kerja, nggak bisa melanjutkan kuliah. Jadi kalau misalnya nggak bisa melanjutkan kuliah, bakalan mendapatkan kerja yang tidak membutuhkan skill yang terlalu banyak, dengan otomatis gajinya juga tidak terlalu layak, dan siklusnya terus terus berputar ya. Nah, itulah yang tidak diinginkan gitu, yang miskin terjebak dalam kemiskinan itu seperti lingkaran setan. Yang kaya tetap mendapatkan akses gitu. Jadi Dokter Amberkat mau semua orang ini mendapatkan akses yang sama, akses yang setara. Memberikan kesempatan orang-orang bawah yang tidak memiliki akses ke pendidikan segala macam itu mendapatkan juga akses yang sama. Jadi beliau mau mereka mendapatkan special quota gitu. Jadi mereka bisa masuknya lebih gampang gitu. Dan juga itu bukan hanya bukan hanya kuota teman-teman, bukan hanya bangku kuliah gitu ya, tapi juga ada mentoring-mentoring misalnya gitu ya, khusus untuk kasta-kasta tertentu gitu. Eh dan sedikit tentang sistem reservasi ini, pastinya semua kebijakan itu ada pro dan kontra, dan kebijakan ini juga sempat mendapatkan kontra, karena ada yang beranggapan bahwa, tidak semua orang kasta bawah itu secara finansial mereka tidak bagus. Ada juga yang kasta bawah itu sistemnya apa namanya, finansialnya bagus gitu ya. Eee, jadi mereka menganggap, ya udah lebih baik kita kasih kesempatan itu berdasarkan meritokrasi, namanya meritokrasi, atau berdasarkan perjuangan mereka gitu, berdasarkan hasil usaha mereka, jangan berdasarkan kasta gitu ya. Tapi menurutku itu bisa dibantah teman-teman, karena ya walaupun ada orang kasta bawah tapi finansialnya bagus,
banyak juga kasta bawah yang finansialnya tidak bagus. Dan oleh karena itu sekarang mereka, peraturannya diperketat. Jadi untuk orang yang berasal dari kasta bawah dan juga finansialnya tidak bagus. Jadi mereka memiliki 2 persyaratan ini baru bisa mendapatkan spesial kuota itu, teman-teman. Jadi, ya seperti yang aku bilang, itu diharapkan agar orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan yang bagus, bisa memiliki, kesempatan itu lewat, kebijakan dari pemerintah itu ya. Wow, panjang banget ya. Ini aku sebenarnya tidak mau sepanjang ini, aku nggak tahu ada yang nonton apa enggak, karena aku muter-muter. Cuman, ya itu yang aku mau ceritain, tentang kesenjangan sosial di India. Eee, Sebenarnya India sama aja ya kayak Indonesia, kita negara berkembang dan pastinya ada banyak hal yang harus kita benahi gitu ya di Indonesia juga pastinya, tapi sekarang aku lagi membicarakan konteks di negara India, jadi ya aku bahasnya India aja. Terus, juga, aku lupa gitu ya, aku lupa bilang, jadi di India itu kayak ada diagram gitu ya, kayak berapa puluh persen kekayaan negara itu cuman dikuasai oleh beberapa persen penduduk India, kayak 1% gitu. Jadi itu juga yang, bisa dijadikan standar bahwa, di India itu masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi karena, eee, adanya ketidakmerataan dalam, apa ya, dalam aset negara itu ya, bukan aset negara sih, aku nggak bisa bilang aset negara, cara aku nggak tahu cara wording-nya gimana. Ya, tidak adanya pemerataan gitu ya. Jadi, mmm kekayaan itu hanya dinikmati oleh beberapa persentase dari orang India gitu. Gitu aja teman-teman. Makasih udah tontonin, kalau kalian nontonin sampai habis. Kalau kalian ada komen yang mau dikasih tahu tolong tulis di bawah dan terima kasih udah nonton. Dadah.